Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali jumpa pada edisi renungan harian yang kita cintai ini. Kita merasa bersyukur kepada Tuhan yang masih mengasihi kita dan memberikan hari yang baru bagi kita, agar kita dapat menjalani segala aktivitas kita pada satu hari ini. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan dan terlebih dahulu kita berdoa. Mari Bapak Ibu, kita bersekutu di dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 dari Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bahasa Bataknya, songon parsurung diau tu portibion, songonido usuru nasida tu portibion. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman ini banyak orang mengembar-gemborkan pentingnya perbedaan atau diversity dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa adalah baik jika manusia bisa saling menerima, menghargai, dan mencintai sesamanya, sekalipun mereka berbeda jenis dan status sosial, dan berlainan marga, suku, atau bangsa. Dalam hal ini, untuk umat Kristen atau untuk kita, hal mengasihi sesama bukanlah hal yang baru. Tuhan telah berfirman agar kita mengasihi siapapun di dunia ini seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tambahan pula, kita tahu bahwa keselamatan bukanlah untuk orang-orang tertentu saja, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Memang saudaraku, di zaman ini orang seakan berlomba untuk bisa menerima cara hidup, kepercayaan, dan tingkah laku apapun jika semua itu tidak mengganggu orang lain. Tetapi kebebasan untuk bisa berbeda seringkali membuat orang untuk bertindak semaunya. Lebih dari itu, adanya perbedaan juga bisa membuat orang untuk memaksa orang lain untuk menghormati apa yang diyakininya. Dengan demikian, adanya perbedaan tanpa adanya sesuatu yang mempersatukan bisa membawa kekacauan. Saudaraku, ketika Yesus masih di dunia, ia mempunyai 12 orang murid. Mereka dipilihnya tidaklah seluruhnya berasal dari tempat yang sama, mempunyai penampilan yang serupa, atau memiliki sifat yang mirip. Dalam kenyataannya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak serupa dalam banyak hal, dan karena itu ada kalanya mereka berbeda pendapat. Jika demikian, apakah yang mempersatukan mereka? Ternyata renungan ini pada pagi hari ini yang telah kita dengarkan bahwa Yesus sudah memilih murid-muridnya dan mengutus mereka ke dalam dunia untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Karena itu saudaraku, adalah jelas bahwa salah satu hal yang mempersatukan mereka adalah Yesus yang sudah memilih mereka, dan adanya tugas yang sudah diberikan Yesus kepada mereka,
Tetapi yang paling penting dari itu, saudaraku, adalah kenyataan bahwa mereka sudah dipersatukan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang berbeda, tetapi dipersatukan dalam darah Kristus. Saudaraku, jika kita bisa melihat bahwa Yesus sudah mempersatukan murid-muridnya dalam satu pengalaman dan satu tujuan, bagaimana pula dengan kita yang tidak pernah melihat Yesus dengan mata atau mengikuti Dia mengembara? Kita hanya mendengar kabar keselamatan atau membacanya dalam Alkitab, dan mungkin mempunyai gambaran dan kesan yang berbeda tentang Yesus. Renungan kita pada pagi hari ini menunjukkan bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar mereka dikuduskan dalam kebenaran. Tetapi Ia juga berdoa untuk kita, saudaraku, yang percaya kepada Dia melalui pemberitaan murid-murid Yesus. Yesus berdoa supaya kita, umat Kristen, menjadi satu seperti dalam Dia, seperti Dia dan Allah Bapa yang adalah satu. Lebih dari itu, Yesus menghendaki bahwa sekalipun kita berbeda secara manusiawi, karena kesatuan kita dalam Tuhan, dunia bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Kiranya Tuhan yang menyertai kita dan melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua dan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kepada kami bahwasanya Engkau sungguh teramat mengasihi kami. Engkau datang ke dunia ini mengorbankan dirimu untuk keselamatan kami dan juga untuk menyatukan kami dengan Allah Bapa. Dan firman-Mu kiranya yang menguatkan kami semuanya. Bila pun ada perbedaan di antara kami, baik itu berbeda jenis kelamin, ataupun status sosial, ataupun marga, ataupun suku, ataupun bangsa, ataupun pemikiran atau pendapat, tidaklah memisahkan kami dari kasih Tuhan dan kasih kami untuk sesama kami. Kiranya firman-Mu yang dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, pada satu hari ini di mana kami akan melakukan segala aktivitas kami, kiranya Engkau berada di depan kami yang dapat menunjukkan arah jalan yang benar dan memberikan ya Tuhan segala berkat di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami jemaat-Mu, berkatilah orang tua kami, berkatilah anak-anak kami, berkati pula saudara-saudara kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang di dalam kesusahan Engkau topang, dan kiranya Engkau mendengarkan segala doa-doa kami. Dan kami mohonkan doa kami ini hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.